Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di KBM Daring Matematika bersama saya Ari Prasetyo. Di KBM kita sebelumnya, kita telah membahas tentang pola bilangan. Nah, pada KBM kali ini kita akan membahas tentang barisan dan deret. Kalau di pola bilangan, barisan yang dipersoalkan adalah barisan yang umum. Namun, untuk kali ini adalah barisan dan deret yang khusus. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas dulu barisan aritmatika. Tentu sudah tidak asing karena saya yakin kalian sudah mempelajarinya waktu SMP. Langsung saja kita mulai ya. Mari kita perhatikan barisan bilangan berikut. 2, 4, 6, 8, 10, dan 12. Yang satunya 64, 58, 52, 46, dan 40. Untuk barisan pertama, kira-kira pola apa ya yang terbentuk? Pada barisan pertama, perhatikan bahwa 2 ke 4 itu berarti bertambah 2, 4 ke 6 juga bertambah 2, 6 ke 8 juga bertambah 2. Jadi perbedaan suku 1 ke suku 2, suku 2 ke suku 3, dan seterusnya itu selalu 2. Perhatikan juga barisan yang kedua, 64 ke 58 itu berarti berkurang 6, 58 ke 52 juga berkurang 6, 52 ke 46 juga berkurang 6, dan seterusnya. Jadi jarak antara dua suku itu adalah negatif 6. Jadi perbedaannya selalu sama. Lah, dua barisan ini kita sebut sebagai barisan aritmatika. Jadi apa ya barisan aritmatika? Nah, barisan aritmatika adalah barisan bilangan dengan pola yang tetap berdasarkan operasi penjumlahan ataupun pengurangan. Selisih antara dua suku berurutan pada barisan aritmatika disebut beda yang dilambangkan dengan B. Nah, B itu diperoleh dari suku kedua dikurangi suku pertama, atau suku ketiga dikurangi suku kedua, atau juga suku keempat dikurangi suku ketiga. Jadi kalau diumumkan menjadi UN plus 1 dikurangi UN, intinya adalah suku dikurangi suku sebelumnya. Jadi kalau pada barisan pertama tadi, B-nya ya 2, karena 2 itu dapat dari 4 dikurangi 2, atau 6 dikurangi 4, atau 8 dikurangi 6, dan seterusnya. Nah, sedangkan untuk barisan yang kedua, berarti perbedaannya atau B-nya adalah min 6. Diperoleh dari 58 dikurangi 64, atau 52 dikurangi 58, dan seterusnya. Intinya, suku dikurangi suku sebelumnya ya. Nah, suku pertama pada barisan aritmatika itu disebut juga dengan A atau U1. Kemudian 4 itu suku kedua berarti U2, 6 itu suku ketiga berarti U3, 8 itu berarti U4, dan seterusnya ya. Seandainya pada barisan ini kita diminta untuk menentukan suku ke-7, berarti setelah 12 berarti kita bisa mengetahui jawabannya adalah 14. Nah, yang jadi masalah adalah bagaimana cara kita untuk mencari suku ke-100, suku ke-150, dan seterusnya. Akan sangat sulit bagi kita jika harus menghitung satu-satu sampai 100 bilangan. Maka kita akan mencoba mencari rumus untuk menentukan suku ke N barisan aritmatika. Misal kita diminta mencari menentukan suku ke-100 dari barisan 5, 8, 11, 14, 17, dan seterusnya. Coba kita analisis. U1 itu kan sama saja dengan A ya, kemudian nanti ada suku kedua, suku ketiga, suku keempat, dan suku kelima. U1 itu A, lah suku kedua berarti kan ditambah dengan bedanya, berarti U2 itu A ditambah B. Suku ketiga ketambah B lagi, berarti menjadi A ditambah 2B. Suku keempat ketambah B lagi, berarti menjadi A tambah 3B. Suku kelima ditambah B lagi, menjadi A ditambah 4B. Jadi kelihatan ada pola di sini, U2 sama dengan A tambah B, U3-nya A tambah 2B. 3 kedua berkurang 1 ya. U4 jadi 3B, U5 jadi 4B. Berarti kita bisa mengeneralisasikan rumus ke N untuk barisan aritmatika. Berarti nanti kita mencari UN-nya ya tinggal A ditambah dalam kurung N-1 dikali B. Sekarang kita kembali ke soalnya. Kita akan mencari suku ke-100 dari barisan tadi 5, 8, 11, dan seterusnya. Selesaiannya, kita cari dulu A-nya. Suku pertamanya siapa di sini? Adalah 5 ya. Kemudian B, beda itu selisih. Berarti suku kedua dikurangi suku pertama, 8 dikurangi 5 yaitu 3. Nah, kita akan mencari suku ke-100. Nah, tinggal kita pakai rumusnya saja. UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. N-nya kita ganti 100. U100 sama dengan A-nya diganti 5, ditambah N-nya kita ganti 100 juga, min 1, B-nya 3. Kemudian kita hitung dulu yang dalam kurung, menjadi 100 kurangi 1 itu 99, jadi 5 tambah 99 dikali 3. Ingat, kalau ada penjumlahan dan perkalian, yang dikerjakan perkaliannya dulu ya, jadi 99 dikali 3 itu hasilnya 297. Kemudian ditambah 5, hasilnya adalah 302. Jadi suku ke-100 dari barisan tersebut adalah 302. Kita tambah ke contoh soal yang lain ya. Tentukan suku ke-15 dan 21 dari barisan 6, 2, min 2, min 6, dan seterusnya. Berarti di sini kan suku pertamanya atau A-nya adalah 6. Kemudian kita cari bedanya, yaitu suku kedua dikurangi suku pertama, 2 dikurangi
Lalu kita akan mencari U15 dan U21. Ya tinggal kita pakai rumusnya, yaitu UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Kita cari U15 dulu, berarti menjadi 6 ditambah dalam kurung N-nya menjadi 15 min 1 dikali min 4. 6, 15 dikurangi 1 kan 14, dikali min 4 jadi min 56. Berarti 6 ditambah negatif 56, hasilnya adalah negatif 50. Selanjutnya kita disuruh untuk mencari suku ke-21 atau U21. Tinggal kita pakai rumusnya saja, N-nya kita ganti 21, A-nya kita ganti 6, berarti menjadi 6 tambah dalam kurung 21 dikurangi 1 dikali min 4. 6 ditambah 21 kurangi 1 kan 20 ya, dikali min 4 menjadi min 80. Sama dengan 6 ditambah negatif 80, hasilnya adalah negatif 74. Jadi, suku ke-15 dan 21 dari barisan tersebut adalah negatif 50 dan negatif 74. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Diketahui di adat aritmatika dengan suku ketiganya 24, suku ke-6-nya 36. Nah, kita disuruh mencari suku ke-26. Selesaiannya, U3-nya kan berarti 24 ya, U6-nya 36. Lah, kita disuruh mencari U26. Kan rumus UN tadi A ditambah N-1 dikali B, berarti U3 itu bisa kita ganti menjadi A ditambah 2B ya, sama dengan 24. Lah U6 bisa kita ubah menjadi A plus 5B sama dengan 36. Kalau sudah seperti ini tinggal kita eliminasi. A dikurangi A menjadi habis, 2B dikurangi 5B menjadi min 3B. 24 dikurangi 36 hasilnya adalah negatif 12. Berarti B sama dengan negatif 12 dibagi negatif 3, hasilnya adalah 4. Selanjutnya tinggal kita cari A, kita boleh pakai persamaan pertama ataupun yang kedua. Di sini saya pakai persamaan yang pertama, A tambah 2B sama dengan 24, ganti B-nya dengan 4, menjadi A ditambah 2 kali 4 adalah 8, A tambah 8 sama dengan 24, berarti A sama dengan 24 dikurangi 8 sama dengan 16. Karena sudah ketemu A dan B-nya, kita sudah bisa menentukan suku ke-26 dari barisan itu. Kita tinggal menggunakan rumus UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Ganti N-nya 26, A-nya adalah 16, B-nya adalah 4. Berarti menjadi 16 ditambah 25 dikali 4. Sama dengan 25 kali 4 itu 100 ya, sehingga hasilnya adalah 116. Jadi suku ke-36 dari barisan tersebut adalah 116. Satu contoh lagi, dalam suatu gedung pertunjukan disusun kursi dengan baris paling depan adalah 12, baris kedua 14 kursi, baris ketiga 16 kursi, dan seterusnya. Lalu banyaknya kursi pada barisan ke-20 adalah, coba kita ilustrasikan, kursi yang paling depan itu jumlahnya 12, kemudian ke belakangnya dia bertambah 2 menjadi 14, lalu ke belakangnya bertambah 2 lagi menjadi 16, dan seterusnya. Karena selalu bertambah 2, maka ini juga termasuk barisan aritmatika. Sehingga suku pertamanya ya kursi yang paling depan itu jumlahnya ada 12, berarti A-nya adalah 12. Bedanya karena selalu bertambah 2, ya 14 kurangi 12 sama dengan 2. Kemudian kita akan mencari suku ke-20, ya tinggal masukkan rumusnya. U20, ya A-nya kita ganti dengan 12, N-nya kita ganti dengan 20. Kita hitung biasa menjadi 12, ditambah 20 kurangi 1 itu 19, 19 kali 2 adalah 38, sehingga hasilnya adalah 12 ditambah 38, hasilnya adalah 50. Jadi, banyaknya kursi pada baris ke-20 adalah 50. Seperti biasa, tonton dan pahami video ini sampai paham. Kalau perlu, berulang-ulang ya. Kemudian buat catatan, difoto dan dikirimkan ke Google Classroom. Jangan lupa untuk komen nama dan kelasnya ya. Demikian KBM kita pada hari ini. Sampai jumpa di KBM selanjutnya. Saya Ari Prasetyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.